Indra, dan ternyata itu bikin alergi dan jadi matanya tuh iritasi gitu. Nah tadi memang dia ngeluh matanya gatel dan perih, terus pas dilihat sama dia aku tuh matanya merah banget. Nah, akhirnya kita langsung ke RSPAD. Sampai di RSPAD ternyata dokter yang menangani Bang Indra tuh adanya besok gitu ya. Jadi akhirnya tadi setelah diperiksa sementara diputuskanlah untuk dirawat dulu sementara sampai besok diperiksa sama dokter matanya. Di rumah sakit tadi udah dikasih obat tetes matanya buat menghilangkan gatelnya mungkin ya, sama radangnya karena merah banget kan gitu. Tadi udah dikasih obat tetes mata. Kalau untuk penyebabnya itu bisa jadi dari asap gitu ya, kemudian debu kayak gitu juga bisa mempengaruhi gitu. Nah, dan yang jelas sih itu alergi gitu. Tapi kalau untuk lebih pastinya kemungkinan besok setelah dokter yang menangani Bang Indra ini ada bisa periksa, insya Allah kita dapat hasilnya. Karena yang dokter yang menangani Bang Indra kebetulan hari ini tadi kita ke rumah sakit itu sudah pulang gitu. Mungkinan besok. Apapun sebabnya, bisa karena beban pekerjaan terlalu berat, terlalu lelah, beban pikiran yang terlalu menekan. Kesemuanya itu bisa menyebabkan kondisi fisiknya menjadi terganggu dan proses pemulihannya pun juga ikut terganggu. Sebelumnya sih memang nggak ada ya. Dia memang juga kalau lagi di rumah kalau kita tanya kita selalu nanya gitu kan kondisinya bagaimana hari ini gitu, apa yang dia rasain gitu. So far tuh belum ada keluhan dan jangan sampai ada sih ya pusing atau gimana tuh nggak ada gitu. Nah kalau untuk mata ya memang dia selalu bilang sih matanya itu gatel. Untuk kapannya kita belum tahu waktunya. Yang jelas tanggal 1 April ini untuk mata yang sebelah kanannya dia akan cek fisik dulu semuanya. Kalau udah oke, kemungkinan dirawat dulu 3 hari, setelah itu baru dilakukan operasi. Kalau untuk belum sembuh total betul gitu ya. Saya sendiri pun mengakui bahwa Bang Indra belum sembuh secara 100% gitu ya. Tetap masih ada kontrol karena kalau kita tetap berpegang teguhnya dari dokter itu kan 4 bulan ke depan dari yang Januari pulang dari rumah sakit ya gitu. Dan makanya kalau dibilang dipaksakan tidak, karena satu itu kemauan dari Bang Indra sendiri juga gitu. Dia kalau di rumah terus pun pasti malah lebih stres gitu. Dan salah satu stress release-nya adalah dengan ya dia bukan ngejob ya istilahnya kayak ikut podcast gitu-gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak dibilang ngejob juga gitu ya, lebih menceritakan lah. Dia bisa bercerita, bertemu lagi sama teman-temannya, kemudian berbagi pengalaman kayak gitu. Jadi untuk pasien dengan pasca stroke pendarahan, apalagi pasca kondisi kritis yang sudah dilakukan tindakan operasi beberapa kali, untuk otak itu memerlukan waktu pemulihan ya. Jadi biasanya masa pemulihan itu berkisar antara 1 sampai 6 bulan ya, tergantung setiap pasien berbeda.
kaki, tangan, pusat bicara, pusat memori. Jadi kalau kebetulan di area itu yang terkena, maka area itu yang akan terganggu. Nah, walaupun misalnya pendarahan terjadi di area yang kita sebut sebagai silent area, non-eloquent, artinya dia tidak memberikan dampak kelemahan atau gangguan bicara, tapi dia juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi organ lain seperti mata, seperti jantung, ginjal, paru-paru, ya, dan sebagainya. Dari tim manajemen pun kalau untuk masalah pekerjaan selalu koordinasi dengan keluarga gitu ya. Kita ada grupnya, jadi dia selalu share dulu gitu. Ini ada tawaran nih di sini. Kalau untuk yang kita udah sepakatin sama-sama tanpa perlu izin tuh kayak undangan podcast, undangan talk show, itu kita nggak perlu izin dari keluarga gitu ya. Jadi kalau itu silahkan aja monggo, karena dari tim dokternya pun untuk masalah kalau podcast atau talk show itu kan tidak memakan tenaga gitu ya, maksudnya nggak terlalu capek lah gitu, karena cuma 1 jam sampai 2 jam gitu ya. Tapi kalau untuk mungkin harus MC yang dia tanggung jawabnya penuh full gitu dan bisa bikin dia capek, nah itu yang perlu kita ada kontrol dulu, tanya dulu, konsultasi sama dokternya boleh apa enggak. Kalau kita sih ngejaganya ya itu tadi, kita selalu harus lihat moodnya dia gitu. Yang penting jangan sampai dia moodnya dia itu lagi down gitu, kemudian mentalnya. Jadi makanya kita selalu terus menanyakan dia lagi pengen apa gitu. Jadi biar dia seneng gitu. Kayak kemarin kita sempat ajak liburan juga ke Bandung, nginep di salah satu villa temennya Bang Indra juga gitu. Ya biar dia refresh lah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.